Saya Everista Silitubun. Saya dari Kampus Institut Pertanian Stiper Yogyakarta, Fakultas Kehutanan, Prodi Sarjana Konservasi Restorasi, NIM 22728. Di sini saya akan menjelaskan manfaat ICT, khususnya remote sensing di bidang kehutanan. Mulai dari pengertian remote sensing, manfaat secara umum remote sensing, manfaat penginderaan jauh secara khusus di bidang kehutanan, bidang penggunaan lahan, dan bidang pembuatan peta, dan tujuan utama penginderaan jauh, serta komponen penginderaan jauh. Remote sensing atau penginderaan jarak jauh adalah pengukuran atau akuisisi data suatu objek atau fenomena oleh sebuah alat yang tidak secara fisik melakukan kontak dengan objek tersebut. Selanjutnya, pengertian remote sensing secara umum. Remote sensing atau penginderaan jarak jauh sangat bermanfaat mengelola infrastruktur, karena dengan menggunakan remote sensing, kita dapat mengetahui infrastruktur yang ada. Teman pernah mendengar tentang penginderaan jauh, tapi bingung apa yang dimaksud dengan istilah ini. Lalu, apa sih manfaat penginderaan jauh yang dapat kita rasakan? Nah, jika teman-teman mau tahu, kita akan mengulas secara seksama dalam vlog saya yang pertama ini. Jadi disimak ya sampai akhir. Nah, dari tujuan utama dari sebuah sistem penginderaan jauh adalah untuk mengumpulkan data pada objek tertarget tanpa perlu interaksi fisik langsung dengan objek atau fenomena kajian. Nah, data dari penginderaan jauh sendiri itu diimplementasikan dalam bentuk data numerik atau digital dan data visual atau manual. Teman-teman, kita sekarang masuk ke manfaat penginderaan jauh, terlebih khusus di bidang kehutanan, bidang penggunaan lahan, dan bidang pembuatan peta. Pertama, bidang kehutanan. Bidang kehutanan berkenaan dengan pengelolaan hutan untuk kayu, termasuk perencanaan pengambilan hasil kayu, pemantauan penebangan, dan penghutanan kembali, pengelolaan dan pencacahan marga satwa, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, rekreasi, dan pengawasan kebakaran. Kondisi fisik hutan sangat rentan terhadap bahaya kebakaran, maka pengguna citra inframerah akan sangat membantu dalam penyediaan data dan informasi dalam rangka monitoring perubahan temperatur secara kontinu dengan aspek geografis yang cukup memadai, sehingga implementasi di lapangan dapat dilakukan dengan sangat mudah dan cepat. Bidang penggunaan lahan. Inventarisasi penggunaan lahan penting dilakukan untuk mengetahui apakah pemetaan lahan yang dilakukan oleh aktivitas manusia sesuai dengan potensi ataupun daya dukungnya. Penggunaan lahan yang sesuai memperoleh hasil yang baik, tetapi lambat laun hasil yang diperoleh akan menurun sejalan dengan menurunnya potensi dan daya dukung lahan tersebut. Integrasi teknologi penginderaan jauh merupakan salah satu bentuk yang potensial dalam penyusunan arahan fungsi penggunaan lahan. Dasar penggunaan lahan dapat dikembangkan untuk berbagai kepentingan penelitian, perencanaan, dan pengembangan wilayah. Contohnya, penggunaan lahan untuk usaha pertanian atau budidaya permukiman. Bidang pembuatan peta. Peta citra merupakan citra yang telah bereferensi geografis sehingga dapat dianggap sebagai peta. Informasi spasial yang disajikan dalam peta citra merupakan data raster yang bersumber dari perekaman citra satelit, sumber alam secara kontinu. Peta citra memberikan semua informasi yang terekam pada bumi, tanpa adanya generalisasi. Berikut beberapa komponen penginderaan jauh. Pertama, tenaga untuk penginderaan jauh. Pengumpulan data dalam penginderaan jauh dilakukan dari jarak jauh dengan menggunakan sensor buatan. Untuk itu diperlukan tenaga penghubung yang membawa data tentang objek ke sensor. Data tersebut dikumpulkan dan direkam dengan 3 cara, dengan variasi sebagai berikut.
Yang A. Distribusi daya atau force. Contoh, gravitometer mengumpulkan data yang berkaitan dengan gaya tarik bumi. B. Distribusi gelombang bunyi. Contoh, sonar digunakan untuk mengumpulkan data gelombang suara dalam air. Yang C. Distribusi gelombang elektromagnetik. Contoh, kamera untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan pantulan sinar. Kedua, atmosfer. Atmosfer bersifat selektif terhadap panjang gelombang, sehingga hanya sebagian kecil saja tenaga elektromagnetik yang dapat mencapai permukaan bumi dan dimanfaatkan untuk penginderaan jauh. Ketiga, interaksi tenaga dengan objek. Tenaga dalam penginderaan jauh merupakan tenaga penghubung yang membawa data tentang objek ke sensor, dapat berupa bunyi, daya magnetik, gaya berat, dan tenaga elektromagnetik. Keempat, sensor atau alat pengindera. Sensor adalah alat yang digunakan untuk melacak, mendeteksi, dan merekam suatu objek dalam daerah jangkauan tertentu. Tiap sensor memiliki kepekaan tersendiri terhadap bagian spektrum elektromagnetik. Kemampuan sensor untuk merekam gambar terkecil disebut resolusi spasial. Semakin kecil objek yang dapat direkam oleh sensor, semakin baik kualitas sensor itu, dan semakin baik resolusi spasial dari citra. Kelima, pengolahan data. Pengolahan data dapat dilakukan dengan cara manual, yaitu dengan interpretasi secara visual, dan dapat pula dengan cara numerik atau cara digital, yaitu dengan menggunakan komputer. Foto udara pada umumnya diinterpretasi secara manual, sedangkan data hasil penginderaan jauh secara elektronik dapat diinterpretasi secara manual maupun secara numerik. Keenam, pengguna data. Pengguna data, orang, badan, atau pemerintah, merupakan komponen paling penting dalam penginderaan jauh, karena para penggunalah yang dapat menentukan diterima atau tidaknya hasil penginderaan jauh tersebut. Data yang dihasilkan mencakup wilayah, sumber daya alam, suatu negara yang merupakan data sangat penting untuk kepentingan orang banyak. Maka data ini penting dijaga penggunanya. Data sangat penting untuk kepentingan orang banyak, maka data ini penting dijaga penggunanya. Sekian vlog saya pada hari ini, semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Makasih.